Baik, bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang kedua di kelas waris. Insya Allah akan kita lanjutkan materi waris kita pekan depan oleh Ustadz kita, Ustadz Ade. Salat dan salam marilah kita memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu waris, dan qadarullah guru kita, ustaz kita masih dalam perjalanan ya, dari safar gitu ya, insya Allah seperempat jam lagi ya, insya Allah kata beliau seperempat jam lagi sampai di rumah insya Allah ya. Baik, untuk mengisi kekosongan ya, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan waris gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rasanya buru-buru ya, pengen konsultasi gitu ya, mungkin karena kalau seandainya terlalu lama ya, nunggu 10 kali pertemuan, kami memberi fasilitasi terkait dalam mentoring konsultasi waris. Nanti kita fasilitasi melalui Zoom bersama Ustadz Ade gitu ya. Kemudian kita juga nanti itu gratis ya, gratis, kalau mau infak juga boleh, tapi kalau mau gratis juga bisa gitu ya. Jadi konsultasinya gratis bersama Ustadz Ade. Jadi kalau yang mau urgen ya, yang urgen untuk konsultasi mengenai terkait dengan waris ya, pembagian waris. Kemudian kita juga nanti materi-materi ini itu kita tidak ada PDF-nya ya, dikarenakan ya udah ada YouTube-nya, jadi tinggal diulang aja di YouTube-nya. Kemudian nanti insya Allah ya kami akan berusaha membuatkan e-book-nya gitu ya. Jadi materi kita yang disampaikan Ustadz Ade nanti kita jadikan buku, kemudian e-book-nya, kemudian contoh-contoh ya waris tadi. Jadi Bapak Ibu yang konsultasi baik itu melalui konsultasi secara mandiri atau konsultasi yang di sini gitu ya. Nah, nanti kita bukukan juga gitu ya. Jadi e-book waris kita itu nanti ada materinya dan ada juga contoh kasusnya gitu ya. Itu mengenai materi-materi tentang waris ya, mengenai konsultasi. Kemudian materinya nanti akan dibukukan atau di-e-bookkan, nanti tergantung kesepakatan Ustadz Ade nanti ya, apakah di-e-bookkan atau dibukukan ya. Mudah-mudahan bisa di-e-bookkan nanti ya. Ya, bisa dibagi-bagikan. Kemudian terkait kelas gratis lainnya ya. Jadi kita juga ada kelas gratis yaitu kelas bahasa Quran ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab ya, itu bisa di bahasa Quran ya, bahasaquran.com. Nah, kemudian ada juga kelas tadabur Quran namanya ya. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya, mentadaburi ayat Al-Quran, bagaimana makna yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu ada juga gratis juga, namanya bertafsir Quran gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman ya bisa mendapatkan ilmu gratis ya selama itu masih ada pengajarnya, yaitu di bahasa Quran dan bertafsir Quran gitu ya. Dan insya Allah nanti kita juga akan buat kelas gratis lainnya seperti fikih gitu ya, baik itu fikih wanita ya atau secara umum. Kemudian kita juga akan membuat kelas kelas hadisnya insya Allah gitu ya. Kalau kelas tasin insya Allah ada, ya kelas tasin insya Allah ada. Cuman itu berbayar gitu ya. Jadi kelas tasin kan maksudnya ustazahnya juga satu persatu ya. Jadi yang berbayar ini biasanya itu one by one dengan ustadz atau ustazahnya gitu ya.
Jadi ada murid, ada ustadz ya. Tapi kalau yang seperti ini, ya ini kan bisa rame-rame nih gitu ya. Jadi bisa gratis kayak bertafsir Quran, bahasa Arab gitu ya. Kayak waris, wakaf, apakah nanti hadis, ya sirah nabawiyah nantinya kita juga coba untuk mengadakan kelasnya. Jadi itu gratis karena tidak terlalu intens dengan pesertanya gitu ya. Baik, Ustadz adanya sambil kita menunggu ya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya ya mengenai bahasa Quran, bertafsir Quran, kemudian tentang waris ini gimana sih endingnya nanti gitu ya. Nah, silakan angkat raise hand ya. Silakan yang mau bertanya dulu ya terkait dengan konsultasi tadi gitu ya. Bagaimana sistemnya? Ya, silakan yang mau mau bertanya hidupkan mic-nya. Jadi konsultasinya bisa dihubungi WhatsApp ini ya. 081717 duanya 5 kali, habis itu 4. Jadi konsultasinya nanti kita fasilitasi bersama Ustadz Ade gitu ya. Silahkan dihidupkan mic-nya bagi yang mau bertanya terkait dengan program gratis lainnya atau terkait dengan sistem konsultasi sambil kita menunggu Ustadz Ade ya. Bapak Diat mau bertanya? Bapak Diat Juhara? Ibu Nini mau bertanya? Ya, maaf Ustadz, mau tanya ini. Yang Hmm. nomor yang tadi itu nomor untuk konsultasi mengenai waris bisa ya Ustadz? Ya, ini memfasilitasi nanti kita konsultasinya melalui Zoom gitu ya. Nanti kita rekam. Kenapa kita rekam? Gitu ya, biar nanti bisa jadi contoh juga bagi teman-teman kita gitu ya. Jadi dapat ilmu, kemudian ilmunya kita bagikan juga kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, kita Jadi soalnya nanti kadang-kadang saya suka jawabnya suka mental, jadi saya takutnya pas giliran saya lagi tanya, kemudian jawabannya pas saya keluar dari jam gitu aja Ustadz. Gitu. Iya, siap-siap nanti kita fasilitasi yang melalui Zoom nanti. Jadi kapan ustadznya bisa, kapan ibunya bisa, nah itu kita temuin melalui Zoom nanti ya. Biar nanti direkamkan, bisa jadi keluarga lain bisa mengikuti juga gitu ya, terkait tentang keputusan warisnya nanti. Baik Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Ya Pak Assalamualaikum. Diat, silakan. Ya Pak Ustadz. Tadi mic-nya masih mati. Mengenai konsultasi, saya kan belum tahu tata caranya ya. Cuman saya usul aja barangkali kalau konsultasi, kalau bicara masalah materi, itu khusus materi. Jadi kalaupun mau mengajukan suatu kasus gitu ya, sifatnya bukan konsultasi, tapi khusus materi gitu. Jadi supaya yang mau bicara memperdalam materi tidak terganggu. Itu aja Pak Ustadz. Siap. Jadi untuk konsultasi tersendiri juga Zoom-nya gitu ya. Konsultasi pribadi juga Zoom-nya gitu ya. Tadi ini nomor ini untuk yang konsultasi pribadi nanti ya, terkait mungkin ada yang mendesak ya, mau lagi ada perkara waris atau gimana gitu ya, mau bagi waris sekarang gitu ya, itu silakan nanti dicat aja nomornya, nanti kita konsultasikan bersama. Ya, siap Pak Ustadz. Ya, siapa? Assalamualaikum. Salam Ibu Nunung. Ustadz, begini Ustadz, waris Islam faraid itu kan sebenarnya itu wajib ya Ustadz. Betul. Tetapi jadi begini, kalau kita tidak memakai faraid, kita memakai hukum yang artinya sama-sama kita setujui, itu apa hukumnya? Apakah kita berdosa? Terus bagaimanakah dengan si mayat gitu, pewaris itu? Terus karena ada hadis juga yang mengatakan pertama yang akan ditinggalkan umatku itu hukum Islam, hukum waris Islam. Iya betul. Nah, itu bagaimana Ustadz? Saya minta penjelasan.
Ya, Terima nanti kasih. kita Assalamualaikum coba warahmatullahi tanyakan ke wabarakatuh. Ustadz Adenya ya. Masya Allah, beliau yang bisa jawab. Kalau kita tentang lembaganya, sistemnya aja gimana Oh nih? iya, iya. Oke, oke. Ya. Ustadz Ade itu. Baik, nanti silakan Ibu resign dari sekarang biar nanti sampai ya. Di Ustaz, resign nanti. kalau bahasa Arab kapan dimulai, Ustaz? Bahasa Arabnya, Ustaz? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu untuk pembukaan lebih yang dekatnya itu bulan Juli dimulai. Awal Juli itu berapa tuh? 5 Juli atau 8 Juli ya. Bulan Juni kita masih nunggu antrian gitu ya. Jadi bulan Julinya tanggal ya hari Sabtu. Hari Sabtu 1 Juli. Kalau mau tanya gimana sih nih, yo? Ya, itu Pak. Jadi bahasa Arab mulainya 1 Juli. Sekarang udah mulai pendaftaran udah dibuka. Silakan daftar di bahasaquran.com gitu ya. Kemudian bahasa Quran.com bisa daftar situ ya, bahasaquran.com. Nah, atau silakan hubungi adminnya. Adminnya itu dihubungi gitu ya, biar adminnya ya bantu daftarkan gitu. Gratis ya. Dari dasar banget kita ajarkan. Baik, ada pertanyaan lagi terkait dengan sistemnya? Oh, sistemnya. Belum. Ustadz Adenya ya, pakar warisnya belum masuk ya, lagi di perjalanan ya gitu. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ibu. Yang bahasa Arab itu sama yang kita belajar nahu sorof ya, sama-sama. Kalau yang siroh kapan Ustadz? Siroh itu kita cari dulu ustadznya ya. Kita pengennya cari ustadz yang benar-benar mantap lah gitu ya. Nah, jadi kita coba konsultasi sama asatid yang tamatan Mesir, Madinah gitu ya, atau Libya gitu ya. Nah, yang inilah dari segi sirohnya gitu. Insya Allah nanti kalau ada kita kabarkan melalui chat pribadi ya, ataupun melalui grup nanti gitu. Jadi grup aja Ustadz, biar nggak ketinggalan orangnya. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih. Yuk. Maaf yang baru gabung, nomor yang di atas konsultasi mengenai waris ya. Jadi kalau ada yang mendesak mengenai waris gitu ya, nah silakan konsultasi ke nomor itu ya. Ya, kalau tarikh juga ya. Silakan nanti di chat admin dari waris ini. Saya pengen kelas tarikh. Nah, ya nanti kita jadwalkan gitu ya, kita cari dulu ustadznya, kita cocokkan dengan jadwal kita dengan ustadznya, kalau masuk ya kita buka gitu ya. Kemudian kita lihat dulu gitu ya, materinya berat atau enggak gitu ya, kayak bertafsir kan, tafsir gitu ya. Nah, tafsir juga berat, makanya diganti dengan tadabbur gitu ya. Kalau tafsir itu syaratnya harus bisa pakai harus bisa bahasa Arab ya. Harus hafal Quran gitu ya. Masya Allah, berat ya. Hafidisnya juga banyak yang harus dapat untuk tafsir Quran. Jadi insya Allah yang banyak manfaatnya kita buka kelas. Ada lagi mengenai kelas-kelas yang lain ya. Kita juga ada kelas kelas bahasa Arab itu nggak cuma satu level aja. Jadi ada levelnya, ada beberapa, ada level dasar, kemudian level lanjutan, baru baca kitab gundul gitu ya. Jadi kita 3 kelas ya. Jadi kelas pertama itu yang dasar-dasarnya. Nah, kelas kedua baru itu yang agak menengah. Kelas ketiga baru masuk ke pinter orang ngajarin agama. Ya. Mengajarkan bahasa orang banyak tertarik. Ustaz, nggak bayar, gratis. Cuma kalau menyumbang silakan. Ya Ibu, kenapa Ibu? Saya kan udah ketinggalan 1 bulan mau belajar kitab gundul. Bisa nggak nyusul sekarang, Ustaz? Sangat-sangat bisa ya. Silakan hubungi adminnya, nanti akan diarahkan ya ke kitab. Biayanya kalau kitab gundul itu nggak gratis ya, karena kitab gundul itu 79.000 per bulan selama 4 kali pertemuan ya. Berapa kali Ustaz? 4 kali pertemuan selama sebulan. Ya. Setiap hari apa Ustaz? Setiap hari Senin kitab gundul ya. Senin malam jam 8 sampai jam 10 malam ya. Kenapa? Karena untuk menyeleksi peserta gitu ya. Karena kalau gratis kan banyak yang masuk, kemudian nggak fokus gitu ya. Jadi kalau yang butuh fokus banyak kayak muhadasah, ya, kemudian kitab gundul, nah itu kan butuh fokus tuh. Nah itu biasanya kita seleksi gitu ya.
Tapi kalau yang untuk nahwu sorof dasar sama lanjutan ya, itu gratis itu. Silahkan diikuti aja. Kalau nasinnya berapa dan kapan Ustaz? Sinnya itu privat ya. Kita masih buka yang jadwal privat. Jadi jadwalnya tergantung peserta dan ustazahnya atau ustadznya gitu ya. Jadi kalau ustazah sama ustadznya pengen hari ini jam ini gitu ya, itu jalan. Bayarnya itu 300.000 ya, atau 299.000 kalau nggak salah. Berapa lama? Berapa lama? 2 kali pertemuan selama sepekan, berarti 8 kali pertemuan. 300.000. Yang kita gundul itu Ustaz ya? Kalau kitab gundul 79.000. Nah, 79.000? iya, 79.000 selama 4 kali pertemuan. Kemudian kita juga ada wadahnya ya, atau biahnya. Biahnya itu setiap hari Ahad jam 10:30 sampai jam 12 untuk melatih pembacaan kitab gundul atau murojaah aja. Jadi kita ada biahnya. Cek. Nah, ini nggak nyala suara Bapak. Iya. Belajar itunya ya. Belajar kan apa ikut. Belajar kitab gundulnya itu Senin malam, kemudian latihannya di Ahad siang gitu ya. Latihan ya biahnya. Nanti kita juga akan bentuk biahnya percakapan bahasa Arab muhadasah. Kelompoknya biar nanti makin lancar ya. Iya Ustaz, karena kebanyakan ini jadi ketinggalan sayanya bayar kemarin. Jadi bulan kemarin nggak ikut. Iya. Bapak ya, bisa susul ya. Insyaallah. Jadi kirim ininya, transfernya ke nomor yang biasa ya, yang nomor yang muhadasah juga. Muhadasah ke yayasan, rekening yayasan ya. Nah, jadi transfer boleh lebih ya, karena sekarang untuk yayasan, jadi biar dapat pahala jariahnya juga. Jadi malam besok belajar kitab gundul Ustaz ya? Insya Allah besok malam ya. Kita belajar kitab gundul insya Allah ya. Jadi yang mau belajar kitab gundul ya belajar dasar dulu, yang gratis dulu ya. Maksudnya kalau takutnya Ustaz, nomor 0817 ini punya siapa Ustaz? Masih belum, coba kita cek dulu. Tanya Pak Ustadz. Iya Pak, silakan Pak. Mengenai bahasa Arab, saya dengar bahwa bahasa sehari-hari orang Arab dengan bahasa Quran itu berbeda. Nah, nanti yang kita pelajari itu bahasa Quran atau bahasa sehari-hari, sehingga kosakata yang kita pakai juga disesuaikan gitu, Pak Ustadz. Baik, terkait bahasa Quran ya. Jadi bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi kita targetnya ya, target bahasa Quran itu sejujurnya Bapak Ibu bisa baca kitab gundul gitu ya. Bisa baca buku fikih, baca hadis gitu ya, bisa baca tafsir yang berbahasa Arab gitu ya. Nah, itu yang akan kita targetkan ya. Kalau untuk Quran ya, jadi itu mengartikan Quran kan Quran udah ada artinya ya. Dan sebagian juga nanti kalau kita udah berlatih nih ya, udah selesai TFT, lagi baca kitab gundul tuh Quran tuh juga ngikut itu gitu ya. Maksudnya bahasa-bahasanya itu sering kita gunakan kosakata yang Quran juga gitu ya. Jadi pas baca Quran kita ngerti artinya. Nah, namun untuk maknanya tentu kita harus baca tafsirnya gitu ya. Siapa Ustaz? Apa Ustaz? Bertanya Ustaz. Tujuannya betul-betul kita sebetulnya enggak, kalau di anak-anak sekolahan kan untuk percakapan ya, untuk natakallam bil lughatil arabiyyah kan. Terus percakapannya kalau kita fokusnya ke bahasa Qur'annya untuk bisa baca kitab gundul. Namun bagi yang ingin belajar muhadasah percakapan menambah kosakata gitu ya. Kak, yang suka dengan berbicara bahasa Arab, nah insya Allah kita juga ada kelasnya gitu. Ustaz, Ustaz? Ya Pak. Tadi yang dapat itu Ustaz untuk ikut yang 79.000 untuk baca kitab itu, kitabnya untuk modulnya di mana dapatnya Ustaz? Itu PDF dia ya. PDF. Transfer. Kalau itu kita pakai itu bukan membeli modulnya, itu membayar bayar waktu ustadznya gitu. Yang ngajar bukan saya. Ya, chatnya kemana Ustaz? Kalau pesannya kemana? Aja. Admin grup. Ini, ya. Admin grup. Ya, atau ke nomor yang tertera di sini di layar. Ya. Yang 0817 ini? Ya 17 duanya 5 kali 4. Nah, silakan chat itu. Baik.
Tapi syaratnya untuk baca kitab Buntul tuh harus bisa saraf dulu, nah, gitu ya. Takutnya nanti kalau kita masih pemula mau masuk kitab Buntul, waduh, kejauhan ya dia gitu ya. Ikut muhadasa aja kalau masih pemula. Boleh, muhadasa boleh. Nah, Itu langsung kitab aja. modulnya pakai modul kitab fikih atau kitab bahasa? Mau ada apa siroh tentang siroh nabawiyah gitu ya, yang standar gitu. Jadi ada PDF-nya gitu. Dari siroh. Kirim Ustadz nanti ya. Ya, nanti dikirim di apa? Bagi yang peserta yang mau belajar nanti dikirimkan PDF. 79.000 tadi itu berapa ke pertemuan, Ustaz? 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan hari apa aja? Setiap Senin malam ya. Malam Selasa ya berarti ya. Iya, malam Selasa. Ya, bagi yang pemula bisa ikut di bahasaquran.com ya, diklik aja, diketik aja bahasaquran.com keluar gitu. Ya, bahasa Arab untuk pemula. Afan Ustaz. Afan Ustaz. Ya, Pak. Yang 79.000 itu Arab Gundul itu hanya 4 kali pertemuan. Iya, 4 kali pertemuan dan ditambah nanti BA kita, maksudnya lingkungan kita untuk bahas latihan, bukan latihan sih. Yang pertemuan kemarin itu yang Senin malam kita ulang lagi gitu ya, di hari Ahad siangnya. Ahad siang. Jadi kayak tadi itu kita ulang lagi materi yang sebelumnya gitu. Sekali pertemuan berapa jam, Ustaz? 2 jam. 2 jam. Dari jam 8 sampai jam berapa ya? Jam 10 malam. WIB. Oh iya. Ya, syukur Ustaz infonya. Ada lagi pertanyaan ya? Ustadz Ade baru nyampe di hotel. Ya, mungkin baru saya siap ya. Ya. Itulah kalau siang ya, kelas siang. Kalau kelas pagi ya itu nyaman ya. Kelas pagi itu kita masih belum beraktivitas, jadi masih bisa lah. Tapi kalau udah siang ini ustadznya keburu ada aktivitas, jadi alhamdulillah lah masih bisa berbagi ilmu kita gitu ya. Jadi harap dimaklumi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi kalau pagi atau malam, nah ustadznya udah ready gitu. Jadi karena jadwal bahasa Quran ini hari libur ini banyak gitu ya, kelas-kelasnya banyak. Jadi siang kitanya ya untuk mengikutinya. Ustadz, boleh tanya? Bu, silakan. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, adakah kelas yang mengajarkan kita membaca secara langgam, misalnya Bayati, Ros, ada enggak? Dulu ada sama Ustadz Zakaria namanya ya dari Jakarta. Oke. Ya. Cuman ke waktu itu karena pesertanya udah pada mundur gitu ya. Nah, akhirnya tutup kelasnya gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau misalnya dikasih nomornya beliau, kita bisa langsung ke beliau, boleh tidak ya? Bisa. Ibu tinggalnya di mana, Ibu? Saya di Jogja. Oh, Jogja. Iya. Coba tanya dulu ya ke beliau, karena beliau itu nggak bisa gunain Zoom juga. Oh gitu. Kita yang operasikan gitu ya. Nah, oh ya, kalau misalnya video call aja WA gitu kan bisa lebih mudah ya. Tapi dia Ustadz Bu. Coba nanti ya. Oh iya. Kalau ini pakai voice note aja. Jadi tidak bertemu muka gitu kan. Voice note suara saja kan, jadi bisa dikoreksi kan gitu kan. Kalau yang lalu masih lah ya, masih banyak pesertanya ya. Tapi waktu ya udah setahun kita nggak bikin, setahunan lah. Karena memang muridnya udah mulai berkurang gitu ya, kemudian minatnya kurang gitu ya. Karena kalau online itu untuk belajar membaca Quran gitu ya, banyak yang mental gitu ya. Iya, itu butuh kesabaran dan keistiqomahan. Iya. Baik Ustadz, kalau memang nanti ada nomor beliau boleh Ustadz. Ya, silakan dihubungi dulu nomor yang tadi ya, biar nanti kerekam. Takutnya saya lupa gitu ya. Baik Ustadz. Oke, kasih banyak. Jazakallah. Iya. Baik ya, Masya Allah. Nah, di Q&A sudah ada pertanyaan. Baik.
pokok bahasan kelas warisan siang ini apa ya Kak ya? Oh ya, pokoknya ya. Nah, nanti tergantung ustadznya lebih tahu gitu ya. Kita hanya fasilitasi aja gitu ya. Terkait materinya tuh Ustadz Ade ya, udah pakarnya ya. Jangan sampai Ustadz, kalau untuk kitab gundulnya bisa nggak jam segini nanti, jangan 10.30 Ustadz. Dikarenakan gini, karena waktu ustadznya siangnya beliau ngajar di pondok gitu ya. Nah, kemudian kalau pagi beliau juga di pondok juga gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu ustadznya. Bisa aja pagi gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bikin kelas privat kali ya. Biar waktunya lebih enak gitu Bapak Ibunya gitu ya. Sama kayak saya juga pengen privat gitu ya. Kapan Ustadz belajar kitab gundul? Baca kitab gundul. Besok pagi, besok malam udah mulai. Baca kitab gundul. Iya, baca kitab gundul ya, membaca dan mengartikannya ya. Jam berapa Ustadz? Jam 20 WIB ya. Oke. Tapi belum dapat buku saya Ustaz. Saya ke TF hari ini. Nanti silakan dicat adminnya. Silakan dicat adminnya. Nanti kita masukkan ke dalam grup ya. Kemudian kita kasih bukunya di grupnya. Apakah materi waziris tidak jadi? Jadi dong ya, insya Allah ya. Jadi. Ini ustadznya sedang siap dulu ya. Ustadz Ade baru nyampe di hotel ya. Masya Allah ya, saking sibuknya ustadznya. Puan Ustadz mau tanya lagi. Apa tuh Bu? Kalau gundul itu sama dengan mengirob ya Ustadz ya? Gundul beda sama irob. Kalau gundul tuh udah baca. Kalau mengirob tuh kan ini marfu atau ini fa'il, marfu'un wa alamatu raf'ihi gitu ya. Nah, itu mengirob. Tapi kalau baca kitab ini udah di atas irobnya, kita udah bisa mengirob, langsung baca kitab gundulnya gitu. Gitu. Jadi mengirob dulu baru bisa baca kitab gundul gitu ya. Kalau nggak bisa mengirob, waduh ya, mengharakati ini kalimat ya Ustaz. Iya, mengharakati ya. Bentuk filenya coba saya tampilkan dulu ya, biar kebayang gitu ya. Bentuk tampilannya. Nahu syaraf itu Ustaz ya. Ya, nahu syaraf dulu. Habis itu masuk ke irobul Quran gitu ya. Masuk mungkin materi tambahan kayak ilal gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar baca kitab gundul seperti ini nih. Ya. Baik ya. Seperti inilah bukunya ya. Bukunya ini PDF nanti bisa di. Kita nggak tahu, belum belajar syaraf gimana kita bisa ngerti. Nah, belajar syarafnya di bahasaquran.com ya. Gratis ini ya. Jadi belajar belajar bahasa Arabnya dulu yang dasar-dasar dulu itu di bahasaquran.com gratis gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, belum mulai. Oh, belum mulai ya. Baru ingat udah 1:30. Masya Allah. Ya lagi nunggu Ustadz dulu ya. Dia baru nyampe di hotel gitu ya. Nah, jadi yang minggu kemarin saya nggak datang karena lagi safar keluar. Masya Allah. Iya. Nah, atau jalan-jalan keluar kota. Lagi di Singapura Ustadz karena ada cucu bertanding olahraga. Masya Allah. Kebetulan di Batam jadi ya dekat kan, jadi iya mampir doang ya, nyebrang doang dari Batam. Nyebrang doang 1 minggu 2 hari ya. Sekarang lagi di Pekanbaru. Masya Allah, luar biasa ya, Pekanbaru. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Ustadz. Besok datang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya Ustadz. Kalau buku kuning itu tentang apa ya Ustadz? Kan misalnya orang itu. Iya, kitab kuning itu gimana Ustadz? Tentang apa itu Ustadz? Kitab kuning itu Ustadz? Kitab kuning itu sebetulnya ini pemahaman saya karena yang sering saya dengar juga, kitab kuning itu ya kitab yang berwarna kuning gitu. Maksudnya kan zaman dulu kan belum ada lampu ya. Jadi kitabnya itu kertasnya itu kertas kuning gitu ya. Maksudnya yang bisa dibaca pas saat ada gelap-gelap semar-semar gitu ya.
Nah, jadi isinya apa? Macam-macam, ada fikih ya, ada tentang tafsir gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kitab kuning. Yang biasa dipakai di pondok-pondok pesantren ya, Ustaz. Kalau Huruf bahasa gundul juga ya, kitanya, Ustaz? kitab gundul. Nah, ya, kitab kuning itu sama Kitab dengan gundul. kitab gundul, gitu ya. Oh, Jadi gundul juga ya. nggak ada apa? Nggak ada barisnya gitu untuk kitab gundul gitu ya. Nggak ada rambutnya, Ustaz. Ada rambutnya, ya Ustadz Ade udah ada. Tapi alhamdulillah Ustadz kita, guru kita udah membersamai kita, masya Allah luar biasa perjalanannya. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk memberikan materinya. Sinyal GPS hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Hafid semuanya, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf ini dalam posisi safar. Baru saja sampai, alhamdulillah pilihan. Mohon maaf atas keterlambatannya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Barangkali ada rekan-rekan yang di Bandung posisinya, saya kebetulan lagi di Bandung. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidz, para guru, rekan-rekan sekalian, peserta pelatihan waris bahasa Quran yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam forum kajian tentang waris walaupun masih sebatas lain. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi daripada niat kita untuk belajar bertalabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang Allah takdirkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya, tentunya pemahaman agama yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mohon agar Allah berikan kepada kita pemahaman yang lurus dan kita berlindung dari segala bentuk penyimpangan dalam memahami agama kita ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita sudah sedikit telat, sekali lagi saya mohon maaf. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita akan lanjutkan kajian kita kemarin di pertemuan pertama. Kita sudah sempat berkenalan dengan muqaddimah ilmu waris. Kalau tidak salah, kemarin kita bahas tentang beberapa alasan kenapa kita mempelajari tentang ilmu waris ya. Kenapa nggak bisa di share ya? Terlihat nggak, Ustaz? Iya, Ustaz. Cuman belum slide-nya belum ganti ke slide berikutnya. Ya, belum full ya? Belum full ya.
Kenapa ya? Oh, wait. Bentar. Ya, mohon maaf kalau kamera saya ditampilkan jadinya putih ya. Kayaknya ada yang rusak di Ini udah webcam-nya. sampai, Sat. Udah kelihatan. Jadi Ini kita waduh. fokus ke ini saja ya, ke slide-nya saja. Kemarin kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan alasan kenapa kita harus belajar tentang ilmu waris. Ya, yang pertama kemarin kita sampaikan bahwa ilmu itu sebenarnya mudah. Ya, kalaupun ada hitung-hitungan, maka hitung-hitungan itu sebenarnya materi yang pernah kita pelajari di sekolah dasar, kurang lebih kelas 5 atau kelas 6. Jadi insya Allah semuanya akan bisa dengan sangat mudah mempelajari ilmu ini. Kemudian ilmu faraid ini merupakan ilmu yang jarang sekali dibahas, ilmu yang banyak dilupakan oleh orang-orang, ya. Dan bahkan juga oleh para guru dakwah sedikit sekali yang membahas tentang ini, dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada sedikit komentar yang kemarin saya sempat lihat di kolom chat terkait hadis ini, bahwa dikatakan ini adalah hadis dhaif. Jadi singkat saja saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ketika sebuah hadis berstatus dhaif, hasan atau sahih, maka itu adalah status hadis dari sisi sanad sebenarnya. Di mana ada salah satu atau beberapa mata rantai sanad orang-orang yang menyampaikan hadis itu dinilai oleh para ulama kita memiliki catatan atau kekurangan dari sisi kepribadian, keilmuan atau hal lain, sehingga tingkat kepercayaan akan hadis ini dinilai dari sisi orang yang membawakan tersebut itu dinilai lemah. Tetapi ya, tidak semua atau tidak mesti hadis yang dhaif atau lemah itu kemudian harus ditolak. Ya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang lemah secara sanad, tapi secara esensi itu juga benar dan bisa didukung dengan qarinah-qarinah, hadis-hadis pendukung lain. Artinya walaupun hadis ini secara sanad ada yang lemah, tetapi dalam konteks hal-hal yang bukan usuluddin, itu para ulama masih membolehkan untuk menggunakan, apalagi isinya tidak bertentangan dengan hal-hal yang senada di hadis-hadis lain yang menjelaskan hal yang serupa. Intinya ada satu motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu ini, ya. Karena hadis ini didukung dengan hadis lain juga menjelaskan pentingnya akan mempelajari ilmu ini. Kemudian kita kemarin bahas ada sedikit ancaman bagi mereka yang menabrak hudud, termasuk urusan waris, ya, membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu bisa diancam untuk masuk neraka. Dan dalam konteks duniawi, mempelajari waris itu sangat bermanfaat untuk meminimalisir atau mencegah konflik di antara keluarga. Baik. Sampai di sini kalau tidak salah kemarin. Nah, satu alasan yang terlewat kemarin, ya, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Karena disadari atau tidak, di masyarakat kita ternyata banyak sekali terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam pembagian harta waris. Apa saja kekeliruan tersebut? Nah, ini kita akan coba bahas, insya Allah. Ada satu slide yang sudah kami siapkan terkait dengan beberapa. Ini contoh saja ya, beberapa hal yang bisa kita katakan itu menyimpang atau keliru dalam pembagian waris. Dan nanti kita akan tahu bagaimana sebenarnya Islam mengatur hal-hal tersebut. Yang pertama, ada di antara kita yang membagi waris itu sejak hidup. Jadi misalkan begini, ada seorang bapak, ya, dia masih hidup, lalu dia punya harta, dan dia punya anak-anak, lalu dia kumpulkan anak-anaknya, ya dibagilah harta tersebut
si Ani buat si anak pertama, rumah ini buat anak terakhir, yang anak kedua nanti dapat tanah di kampung misalnya. Lalu anaknya bilang, tadi kami habis dikumpulkan sama bapak habis bagi-bagi waris. Nah, pembagian harta ketika hidup itu bukan disebut dengan pembagian waris. Ya, kenapa? Karena nanti definisi waris itu adalah berpindahnya hak milik dari sebuah harta, ya, berpindahnya hak milik atas sebuah harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi syarat dalam waris itu harus ada yang meninggal dulu. Sehingga kalau ada orang membagi-bagi harta dalam posisi hidup, itu bukan disebut waris. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara kekeliruan yang juga sering terjadi di masyarakat kita, bahwa ada orang yang menganggap bahwa ketika pembagian waris anak laki-laki dilebihkan jatahnya dari anak perempuan, maka itu dinilai sebagai ketidakadilan. Ya, sehingga untuk mendapatkan keadilan, versi orang yang memandang tersebut, anak laki-laki itu harus sama jatahnya dengan anak perempuan. Apalagi yang berdalil dengan emansipasi wanita. Padahal jelas nanti kita pelajari ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu derajat pembagian waris, maka kaidahnya akan berlaku laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali bagian dibandingkan anak perempuan. Nanti kita bahas lebih dalam. Tapi yang jelas bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak bisa disamakan. Ya, maka menyamakan bagian mereka dalam pembagian waris itu disebut sebagai satu kekeliruan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini salah satu dalilnya di surah An-Nisa ayat 11 disebutkan bidzakari mithlu hadzil unsyain. Bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan 2 bagian anak perempuan. Yang ketiga, yang juga sering terjadi, ya. Pembagian waris ini dibagi berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi tidak mau ambil pusing. Sudahlah, kita samakan saja. Terus semuanya sudah saling sepakat dan begitu. Ya. Bahkan ada yang sengaja supaya dia tidak mau pusing-pusing menghitung, ya. Lalu kemudian dengan dalil sudah saling ridho, maka kemudian mereka sepakat membagi ini dengan mufakat mereka, walaupun di dalamnya ternyata ada bagian yang tidak adil. Ya, saya sering mengibaratkan begini. Kalau ada orang bertanya, Ustadz kan sama-sama ridho, gitu ya, sudah saling sepakat, ya, tidak ada yang merasa terdolimi. Apakah boleh? Tetap tidak boleh. Ya. Keridhoan atau kesepakatan atas satu maksiat itu tidak bisa menjadikan maksiat tersebut berubah statusnya dari yang haram menjadi halal. Ya. Contoh, ketika ada 2 orang laki perempuan yang berzina, ya, kira-kira mereka berzina itu sepakat atau tidak? Orang yang berzina itu saling ridho apa enggak? Kalau enggak ridho tidak terjadi itu perzinahan. Mereka itu berzina karena saling ridho dan saling sepakat untuk melakukan itu. Tapi itu tidak lantas menjadikan perzinahan kemudian statusnya berubah menjadi halal lantaran saling ridho. Maka pembagian waris sesuai kesepakatan, kalau mereka sepakat untuk membagi waris sesuai syariat, itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau kesepakatannya ini kemudian bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Akan ada beberapa kondisi yang kita bisa berikan solusi. Ya. Tapi silakan jika Bapak Ibu barangkali sudah ada yang terbesit tentang satu kasus bagaimana kemudian mendamaikan antara keinginan, ya, dalam pembagian waris ini disesuaikan dengan syariat, tetapi juga ingin ada kesepakatan antar keluarga. Nah, kita bisa berikan solusi. Tapi ini gambaran singkat saja. Sekali lagi, kalau satu keluarga sepakat untuk membagikan waris tidak sesuai dengan syariat, maka itu bagian dari kekeliruan atau dari
penyimpangan dalam pembagian warisan. Baik, saya selesaikan dulu ya, biar nanti kita sekalian pertanyaannya. Berikutnya disadari atau tidak, di beberapa wilayah kita ketentuan syariat itu kalah dengan ketentuan adat. Di wilayah Ustaz Hafiz ini banyak. Kebetulan saya dulu pernah lama tinggal dengan kawan-kawan Minang. Saya hampir jadi sumando dulu Ustaz Hafiz. Jadi saya tahu sedikit banyak adat-adat mereka, dan mereka menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang bertentangan ketika pembagian waris ini dihadapkan dengan syariat. Tapi kabar baiknya, beberapa waktu ini generasi-generasi kita yang mulai banyak mengenyam pendidikan itu sudah mulai banyak berdamai, berdiskusi dengan apa? Kalau tidak salah DNM namanya ya, Dewan Mini Mama di sana, pemangku adat. Itu mereka sudah mencoba melobi agar ketentuan-ketentuan adat itu diselaraskan dengan ketentuan syariat. Karena bagaimanapun tanah Minang itu sangat identik dan kental dengan keislamannya. Gitu. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat baik karena mereka menyambut dengan baik. Jadi kita berharap tidak perlu dipertentangkan antara hukum adat dengan hukum syariat, ya, tapi disatukan. Ya, kira-kira mana ketentuan adat yang masih tidak bersejalan dengan ketentuan adat itu yang kemudian disatukan. Nah, itu sudah mulai terjadi. Informasi. Berikutnya, ini penting buat yang masih hidup, kita semua. Mumpung masih ada waktu, saya sarankan pada Bapak Ibu sekalian semua yang hadir, kalau saat ini ada harta yang tercampur antara kita dengan pasangan kita, maka silahkan diperjelas, ya. Sampaikan ke istri kita, "Mah, kita hitung-hitung yuk, kira-kira mana harta mama, mana harta papa." Begitu. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam sejatinya tidak ada yang namanya status harta bersama. Istilah harta gono gini kalau di kita, itu sebenarnya warisan dari hukum yang diwariskan oleh penjajah Belanda yang masuk dalam konstitusi kita. Aslinya dalam Islam itu tidak ada harta bersama. Jadi harta itu milik personal. Sehingga kalau kita kemudian menyatu dalam satu pernikahan, saya dengan istri saya misalkan, harus diperjelas mana harta milik istri, mana harta milik saya. Sehingga kalau nanti suatu saat terjadi perpisahan, tentu kita tidak berharap, tapi ini satu keniscayaan. Ya. Naudzubillah, misalkan ternyata saya bercerai, terjadilah perpisahan. Ya. Atau salah satu dari kami meninggal lebih dahulu, itu pun menyebabkan perpisahan. Maka kalau harta ini terpisah antara kita dan pasangan, itu akan lebih mudah. Kalau saya meninggal dunia, maka harta saya pribadi ya, itu menjadi harta waris. Dibagi kepada siapa? Kepada ahli waris, salah satunya adalah istri saya. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau istri saya meninggal, maka harta yang ditinggalkannya, harta milik dia, itu kita sebut harta waris, dan saya berhak mendapatkan sebagian karena saya sebagai suami, ya, bagian daripada ahli waris. Tapi ketika harta itu bercampur, harta itu kemudian tidak jelas mana milik kita, mana milik pasangan kita, biasanya akan terjadi masalah. Salah satunya yang paling sering terjadi, itu harta itu akan otomatis dikuasai oleh salah satu pasangannya. Itu yang terjadi berikutnya. Kalau hartanya bersama, maka biasanya harta itu nanti dikuasai oleh pasangannya. Misal, kita kerja bareng sama pasangan kita, semua dapat kumpulkan, lalu kemudian kita belikan rumah misalkan. Kalau seumpama suatu saat si suami meninggal, maka istri akan mengklaim, ini kan harta kami cari bersama. Jadi kalau si suami meninggal, otomatis akan jatuh kepada tangan si istri. Dan tidak terjadi pembagian. Padahal di situ mestinya istri tidak bisa mendapatkan semua, karena dia hanya mendapatkan beberapa saja. Andai dia punya anak, si suami meninggal punya anak, maka istri hanya dapat 1/8. Kalau suami tidak punya anak pun, maksimal istri hanya mendapatkan 1/4.
Bahkan kalau seandainya si suami ini tidak punya anak dan punya keluarga, punya saudara, saudaranya itu bisa dapat. Gitu. Jadi kalau ada pasangan, istri yang menguasai 100% harta peninggalan suami, maka ada dua kekeliruan di sana. Yang pertama, dia tidak memberikan hak orang lain yang mestinya dapat. Yang kedua, dia memakan harta yang mestinya bukan miliknya. Ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Pembedahannya nanti saya harapkan mudah-mudahan ada diskusi dari teman-teman. Ya, saya ingin selesaikan dulu. Nah, ini salah satu contoh dalilnya bagaimana suami istri itu hanya mendapatkan sebagian saja. Walahunnar rubu'u mimma taraktum. Kalau yang meninggalnya laki-laki, maka perempuan itu mendapatkan 1/4. Illam yakul lakum walad. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau yang meninggal ini punya anak, ya laki-laki yang meninggal punya anak, falahunna thumun mimma taraktum, maka perempuan, istri hanya mendapatkan 1/8. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat ataupun hutang jika ada. Baik, kita kebut sedikit. Salah satu kekeliruan juga yang sering terjadi di masyarakat kita adalah ya, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka tidak dibagikan harta warisnya, ya, tapi menunggu pasangan yang lain meninggal. Misalkan, ya, ada suami meninggal, istrinya, si ibu, dia tidak langsung membagi. Kalau anaknya kemudian minta, maka kapan bagi waris? Ya, kalau orang Betawi itu bahasanya dia gini, lu tega bagi waris mau masih hidup. Nah, gitu. Jadi merasa bahwa aib membagikan waris selama pasangan itu masih ada. Padahal yang terbaik adalah kalau seseorang meninggal maka langsung dibagikan warisnya. Andai kemudian ditunda ketika kita menunggu pasangannya meninggal dunia lagi, dalam waktu yang nanti cukup lama dan di tengah itu terjadi kejadian ada yang wafat lagi misalkan, ya, maka itu akan menjadi masalah yang berlapis nantinya di kemudian hari. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu kedua-duanya meninggal. Ada satu orang meninggal, bagikan. Ada lagi yang meninggal, bagikan. Seperti itu. Nah, sepertinya ini slide terakhir. Ayo. Jadi di antara kekeliruan kita juga terkadang ada orang-orang yang dia bukan ahli waris, tiba-tiba dia datang mengklaim dan meminta jatah, ya, karena merasa dekat dengan almarhum. Nanti kita akan belajar detail sekali siapa-siapa saja yang berhak ya menjadi ahli waris dan siapa yang tidak. Misalkan ada orang-orang yang dia sebenarnya keluarga tapi terhalang oleh orang lain. Contoh, saya punya anak laki-laki dan perempuan, dan saya juga punya saudara. Kebetulan saya anak pertama, adik saya 3 orang. Kalau saya meninggal dunia, maka adik saya itu tidak berhak dapat. Kenapa? Karena posisinya terhalang dengan keberadaan anak saya. Atau kita balik, anak saya menghalangi adik-adik saya untuk mendapatkan harta waris dari saya. Nah, nanti kita bahas di bab tentang hijab, siapa menghalangi siapa. Kemudian ada keluarga yang berbeda nasab, itu juga tidak berhak. Ya. Keluarga yang berstatus angkat, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, kakak angkat, adik angkat, ya. Istri angkat, ada nggak istri angkat? Ya, tidak dapat tuh istri angkat, ya. Sama dengan mantan istri, mantan suami, apalagi mantan selingkuhan, itu nggak dapat tuh ya. Kemudian keluarga yang berstatus tiri, tapi nanti kita bedakan tiri ini nanti ada yang seayah seibu. Kalau dia beda ayah beda ibu dia tidak dapat. Mertua, menantu atau ipar yang tidak ada status nasab secara langsung kepada almarhum itu juga tidak berhak mendapatkan waris. Ya. Begitupun orang-orang terdekat keluarga yang tidak ada kaitan nasabnya, misalkan pembantu, walaupun dia sangat dekat sekali, ya, atau sopir yang sudah berpuluh-puluh tahun kerja dengan kita, ya, bahkan tetangga yang mungkin selama
kita sakit dia yang ngurusin kita. Tapi dalam konteks pembagian waris, maka mereka tidak berhak mendapatkan waris. Kenapa? Karena waris ini nanti sangat identik dengan ketentuan yang berkaitan dengan nasab atau perwalian. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu untuk mukadimah Ustaz Hafiz. Silahkan barangkali teman-teman ada yang ingin bantu untuk menambahkan penjelasan atau membuka bahan diskusi, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan kami, silahkan kita diskusikan bersama-sama. Ustaz, silakan kita mulai dari atas ya. Bapak Heri Susilo, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum. Bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak. Ya, saya bergabung di ini. Yang saya ada dua pertanyaan saya, Ustadz. Nah, bagi-bagi Pak. Yang pertama, rukun syarat waris apakah ada? Misalnya saksi, alat bukti, misalnya seperti itu, adakah diatur dalam Islam? Yang pertama. Yang kedua, ini sedikit cerita tapi insya Allah pendek aja. Pada tahun 1998 itu bapak mertua saya pernah memberikan sebidang tanah pada saya. Saya sebagai mertua karena saya sebagai menantu diajak ngomong sama bapak mertua. Kemudian pesan bapak mertua waktu itu menyampaikannya, ini tanah itu saya berikan kepada kamu untuk anak istri keturunanmu. Kalau ada rezeki nanti silahkan dibuat rumah. Kemudian alhamdulillah saya dapat rezeki, sudah saya berikan rumah. Kemudian tahun 2015 bapak mertua itu meninggal. Nah sekarang kondisinya itu juga belum balik nama karena saya kan orang Klaten, saya orang Klaten Jawa Tengah, dan ya, tidak karena merasa diberi seperti itu, saya juga tidak menuntut sekalian balik nama, kemudian mana sertifikatnya saya sekalian gitu, tidak, karena saya hanya menjawab siap Bapak seperti itu. Kemudian tahun 2015 Bapak mertua itu meninggal. Kemudian akhir-akhir ini itu tahun-tahun ini itu seakan dipermasalahkan oleh ibu mertua. Kata ibu mertua itu dulu hanya dipinjamkan gitu. Kemudian status tanah itu sekarang bagaimana ya Tat? Itu sah atau tidak menjadi barang saya? Artinya saya mengatakan istri dan keluarga saya seperti itu. Sekiranya itu dulu Tat, kalau nanti bisa diperjelas matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Heri Susilo dari mana tadi Pak? Klaten ya? Klaten itu Jawa Tengah Pak ya? Iya Pak, iya. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa bikin pelatihan di Klaten. Ya, ya. Baik. Jadi yang pertama, adakah syarat dan rukun dalam waris? Ya, ada Pak. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas, insya Allah detail apa saja syarat dan rukun dalam pembagian waris. Dua pertemuan ini sebenarnya masih brainstorming saja. Saya ingin coba buka cakrawala kita semua bahwa Islam itu punya loh cara untuk mengatur pembagian waris. Itu yang saya sampaikan. Jadi untuk detailnya nanti setelah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas. Pengertian waris itu seperti apa, syarat hukumnya seperti apa, itu ada. Ya. Kalau untuk rukun setidaknya 3. Yang pertama ada yang meninggal, yang kedua ada hartanya, dan ketiga ada ahli warisnya. Gitu. Jadi kalau belum ada yang meninggal, seperti tadi masih hidup dibagi-bagi, nah itu bukan waris. Nah ini berkaitan nanti dengan yang pertanyaan kedua, Pak. Kalau untuk detailnya mungkin perlu waktu tambahan ya untuk nanti sesi konsultasi, misalkan kita jabarkan permasalahannya, karena ada beberapa akad tadi dari cerita Pak Heri.
Singkatnya begini, Pak. Saya ingin sampaikan nanti pertemuan setelah ini, ya pertemuan besok ketiga, kita akan bahas beda antara hibah, wasiat, dan waris. Itu yang paling sering orang tertukar. Singkatnya, kalau terjadi transaksi pemberian harta ketika dua belah pihak masih hidup, misalkan dulu almarhum bapaknya Pak Heri waktu masih hidup atau mertuanya memberikan harta, diterima oleh Pak Heri, kedua belah pihak masih hidup, maka itu disebut dengan hibah. Itu. Tapi kalau kemudian baru terucap, nanti kalau saya meninggal, tolong harta ini kasih kesimpulan. Nah, itu kita sebut sebagai wasiat. Ya. Yang disebut dengan waris itu kalau ada orang tiba-tiba meninggal. Nah, kita bertanya, ini status hartanya bagaimana nih? Nah, itulah yang disebut dengan waris. Ya. Insya Allah pertemuan ketiga kita bahas detail 3 akad ini, berikut perbedaan-perbedaannya dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Begitu Pak Heri sementara yang bisa saya jawab. Jadi kalau kita perlu selesaikan, mungkin nanti di luar forum kita bisa kita bahas detail, Pak, tentang kasus Pak Heri. Tapi singkatnya saya ingin katakan, kita perlu memperjelas akad-akad yang terjadi tadi, apakah itu masuk bagian dari hibah, wasiat, atau waris. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Mohon bersabar, Pak ya. 1-2 pertemuan lagi kita bedah detail, insya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Amri, silakan Bapak Amri. Baik, atau Bapak Diat Juhara dulu, silakan. Oh, Pak Amri sudah ya, silakan Pak Amri. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Pak Amri. Saya ada kasus, bukan kasus sih, nggak jadi kasus akhirnya. Dan memang tidak jadi kasus, cuman saya yang kebetulan waktu itu anak laki-laki yang dianggap paling tua, dan akhirnya saya mengatur. Ketika bapak saya meninggal, ada peninggalan harta, akhirnya saudara-saudara saya kumpulkan. Nah, setelah saya kumpulkan, saya bilang bahwa ya laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian, dan mereka udah tahu dan itu terima. Dan akhirnya kita punya kesepakatan bikin surat segel, surat pernyataan bahwa si Fulan mendapatkan sekian ribu meter, si Fulan mendapatkan sekian ribu meter. Dan kebetulan kakak saya yang paling tertua, memang pada waktu itu ada catatan buku bapak saya waktu masih hidupnya bahwa tanah yang di depan kampung ini dihibah ke anak perempuan nama si A gitu. Dan akhirnya si A itu juga meminta pindah tanahnya, bukan yang itu, akhirnya dia maunya yang lebih bagus. Bapak saya menuruti. Dan akhirnya lama-lama justru menjadi nama kakak saya yang pertama itu, si A itu. Tapi keluarga saya yang lain tidak bermasalah dengan itu. Waktu saya kumpulkan, karena mungkin kakak saya yang tertua sudah sadar itu, akhirnya dia tidak mau minta atau minta jatah dari yang saya bagi-bagi tadi itu. Yang bagi 2, bagi perempuan 1, laki 2. Udahlah cukup buat adik-adik saja. Saya kan udah cukup berada gitu. Dan pada akhirnya waktu saya jual dari yang kesepakatan itu, justru dia meminta lagi. Nah itu jadi masalah gitu loh. Ya saya bagikan memang, tapi tidak sesuai dengan katakanlah hitungan saya sendiri gitu ya. Ya udah sepantasnya saya bagi aja dan dia menerima. Dan yang saya khawatir adalah langkah saya itu salah menurut paroid atau aturan-aturan agama. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Amri. Jadi ini banyak pertanyaannya seputar kasus ya. Ya. Harapan kami kalau Bapak Ibu sedikit bersabar menyimak materi ini dari hari ke hari, ya insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan terjawab dengan sendirinya. Artinya dengan pemahaman kita mengikuti pelatihan ini, itu kita akan bisa menilai, oh ternyata yang saya lakukan ini benar atau salah. Kalau salah, yang betulnya seperti apa. Seperti itu. Ya. Kalau yang sifatnya untuk kasus seperti itu, jujur saya secara pribadi,
kalau kami didatangkan satu kasus itu, kami tidak bisa memutuskan kalau masih informasi yang kami terima itu sepihak. Itu yang pertama. Ya. Karena bisa jadi satu kasus diceritakan oleh satu pihak itu berbeda penjelasannya dengan pihak lain. Jadi yang paling ideal sekali itu kita sebentar maaf. Jadi yang paling ideal itu sebenarnya kita kumpulkan kalau untuk pemecahan suatu kasus, ya kita kumpulkan semua keluarga sehingga kami dapat informasinya. Begitu. Nah, terkait pertanyaan tadi yang saya tangkap dari Pak Amri, ada akad yang terjadi. Ya. Jadi terkait pertanyaan Pak Amri tadi kasusnya, ya. Nah, itu kalau dia betul terjadi penyerahan harta waktu masih hidup, Pak, itu disebutnya hibah, gitu. Nah, harta yang sudah dihibahkan itu dia tidak lagi masuk ke dalam kasus waris nanti. Jadi itu sudah lepas dari harta yang diwariskan. Karena yang diwariskan itu nanti sisa harta yang belum dihibahkan. Maka perlu diperjelas dulu ketika harta itu dihibahkan, itu proses hibahnya seperti apa. Gitu loh. Bahkan yang terbaik itu dalam hibah mestinya ada hitam di atas putih, jadi ada bukti nyata sehingga di kemudian hari itu tidak menimbulkan masalah. Biasanya hibahnya dulu tidak terjadi dengan bukti tertulis seperti itu, sehingga ketika almarhum meninggal dunia maka ada pihak lain, entah itu dari pasangannya, entah itu dari keluarga yang lain mengatakan enggak, dulu tidak seperti itu. Omongan-omongan seperti ini yang terkadang kita sulit untuk membuktikan, ya, kecuali kita duduk bareng sama keluarga. Jadi hampir sama dengan Pak Heri Susilo, Pak Amri, mohon bersabar sejenak, ya, pertemuan yang akan datang, insya Allah kita bahas antara hibah, wasiat, dan waris. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit memberikan gambaran, sehingga Pak Amri nanti bisa menilai yang terjadi pada keluarga Pak Amri itu sudah tepat sesuai syariat atau belum. Begitu. Jadi saya tidak bisa lebih detail memutuskan kasus per kasus. Ya. Mungkin bisa dialihkan dulu ke pertanyaan yang lain. Ya. Kalau bisa, saya berharap pertanyaannya tidak studi kasus karena akan sedikit panjang dan biasanya kita buka forum itu dalam forum konsultasi. Jadi silakan kalau bisa pertanyaannya yang berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan, kira-kira ada yang perlu diperdalam atau pengayaan lebih lanjut. Ini di ruang chat ada 24 nih Pak Ustadz Hafiz. Apa perlu kita coba beralih ke sana dulu? Baik, ya Ustadz. Di sini kasus juga sih Ustadz. Kasus ya. Iya, waktu kita sangat terbatas kalau mau bahas kasus sebenarnya gitu. Saya khawatir nanti waktunya habis untuk menyelesaikan kasus satu pertanyaan, sementara banyak pertanyaan lain yang mengantri. Jadi mungkin kita saring dulu, ya, yang lebih substantif dengan materi hari ini. Ya, nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, kalau sudah kita paham betul pertanyaan-pertanyaan yang kasus itu, insya Allah bisa mudah kita bahas bersama-sama. Gitu. Silakan Ustadz Hafiz ditentukan. Mau dari chat atau mau dari raise hand lagi boleh. Coba kita yang Baik, ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Husain Muhammad Said. Apakah boleh hibah kepada ahli waris? Oke. Bolehkah memberikan hibah kepada ahli waris? Ya, nanti besok itu kita bahas. Tapi singkatnya, kalau hibah itu Pak, dia tidak ada ketentuan untuk siapa yang menentukan, siapa yang menerima. Artinya boleh kita untuk memberikan waris kepada ahli waris, boleh kita memberikan hibah kepada ahli waris ataupun kepada selain ahli waris. Nah, itu boleh. Misal, sekarang saya punya anak 3. Ya. Saya punya harta banyak. Ada 360 triliun. 360 triliun. Tapi bukan hasil korupsi, ya. Terus saya ingin bagi kepada anak-anak saya sekarang, masing-masing saya kasih 100 triliun gitu kan.
dalam posisi saya masih hidup. Maka yang pertama statusnya itu adalah hibah. Bolehkah saya memberikan hibah itu kepada anak saya? Wow, kan itu harta saya. Saya masih hidup. Saya boleh memberikan, saya boleh melakukan apapun terhadap harta saya. Gitu. Tapi kalau saya keburu meninggal, terlalu ada harta 300 triliun itu, bagaimana statusnya? Nah, karena saya terlanjur meninggal, maka harta itu disebut dengan harta waris. Di situ berlaku ilmu yang kita pelajari ini, bagaimana cara membagi harta itu. Tapi kalau kita masih hidup, disebut hibah, maka boleh. Jadi bedanya antara hibah dengan waris, kalau waris, itu sudah ditentukan siapa ahli waris yang menentukannya. Ya. Kalau hibah, maka penerimanya tidak ditentukan. Boleh dari ahli waris, boleh dari selain ahli waris. Begitu, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Ina, ya. Ibu Ina Rosdiana. Jadi kalau di sini di layar saya ada Q&A itu ada 6, lalu chat ada 31. Ini bedanya apa? Q&A dan chat? Ya, Q&A itu dia tanya jawab. Kalau chat itu ya mungkin tanya-tanya aja. Tapi isinya kayaknya pertanyaan semua. Isinya silakan ya. chat habis diatur. Harta suami dan istri telah dipisahkan, ya. Bagaimana dengan anak tiri yang satu ayah? Apa dasar tidak punya hak waris dari ayah? Baik. Harta suami istri dipisah itu betul, ya. Maka nanti kalau si ayah meninggal dunia, ya. Kalau si ayah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah istri yang sah ketika almarhum meninggal, kemudian anak dari almarhum, baik itu dari istri yang sekarang atau istri yang sebelumnya jika dia pernah menikah dengan wanita lain. Karena statusnya anak itu tidak ada mantan anak. Gitu. Maka yang dimaksud dengan anak tiri seayah ini, kalau maksudnya seperti itu, artinya si ayah dia pernah menikah 2 kali misalkan dengan 2 wanita, memiliki anak dari keduanya, maka semua anak dia almarhum, baik dari istri yang pertama ataupun yang kedua, semuanya statusnya sama. Gitu. Nah, yang disebut tadi anak tiri tidak dapat itu kalau yang meninggal itu adalah istri yang kedua misalkan. Ya, istri yang kedua, maka ahli waris dari istri yang kedua adalah si suaminya yang sah saat ini dan anak dia, ya, anak si istri kedua ini dengan si suami. Itu yang disebut dengan anak yang menjadi ahli waris. Adapun anak si suami dengan istri yang lain atau istri yang pertama, ya, maka itu yang tidak berhak dapat karena tidak ada jalinan nasab antara si ibu dengan anak tiri dari suaminya hasil pernikahan dengan istri yang sebelumnya. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Baik, Ustaz. Bagaimana tentang Ustadz, bagaimana pembagian harta pada anak angkat perempuan? Baik. Semua anak angkat apapun kondisinya tidak berhak mendapatkan waris. Misalkan begini. Saya punya anak angkat, baik itu laki-laki atau perempuan. Dekat sekali, sayang sekali dari kecil, dari bayi sampai besar. Kalau tiba-tiba saya meninggal dunia, maka ada harta yang ditinggalkan, yang 300 triliun tadi. Ya. Kalau keburu meninggal, maka anak angkat saya tidak berhak mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Nah, nanti landasannya ada cerita. Dulu Rasulullah itu pernah juga mengangkat anak, ya, Zaid bin Haris. Itu sampai disebut Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian turun ayat yang membatalkan tentang at-tabanni atau adopsi. Ya, dikatakan bahwa Zaid itu bukan anak Muhammad, tapi anak dari bapaknya. Ayat itu nanti di surat Al-Ahzab berbicara tentang pembatalan status anak angkat. Dalam konteks anak angkat itu tidak bisa mendapatkan waris dan juga perwalian. Nah, bagaimana kalau kita terlanjur dekat sekali dengan anak itu, kita kasihan dengan anak itu, kita pengen berikan, maka kita bisa berikan dia dengan jalur yang lain. Misalkan
Ketika hidup, saya kasih dia harta. Nah, itu maksudnya hibah. Dan dia boleh menerima itu. Atau saya berwasiat, kalau saya meninggal nanti, tolong ya, sepertiga dari harta saya itu diberikan kepada anak angkat saya. Nah, itu namanya wasiat dan itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba saya meninggal, lalu saya ada harta belum sempat dibagi, maka harta itu tidak bisa jatuh kepada anak angkat. Begitu. Jadi spesifik untuk waris, anak angkat tidak berhak dapat. Bisa dapat, tapi dengan jalur selain jalur waris. Baik itu hibah ataupun dengan cara wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan jumlah harta atau ketentuan dalam memberi hibah? Tidak ada, ya. Untuk hibah itu bebas, karena hibah itu konsepnya adalah sesuka kita, itu harta kita. Ya, walaupun nanti ada secara etik, memang Rasulullah pernah memberikan isyarat kalau kita ingin memberikan hibah kepada anak kita, maka hendaknya juga diperhatikan asas keadilan. Artinya jangan sampai kemudian nanti menimbulkan rasa cemburu di kalangan anak-anak kita. Tapi secara letterlock fikih itu tidak ada ketentuan hibah maksimal sekian, tidak ada. Ya, kalau wasiat ada. Wasiat itu maksimal 1/3 dari harta kita. Kalau waris jelas hitung-hitungannya itu yang akan kita bahas, 1/sekian. Kalau hibah tidak ada. Baik. Kayaknya semakin kesini makin banyak chatnya ini. Iya, Saya pikir makin terjawab semakin habis ya, tapi banyak sekali. Makin banyak, Masya Allah. Nanti mohon izin Ustaz Hafiz, setelah ini kalau sudah ditutup jangan langsung di close. Saya akan salin pertanyaannya ya. Nanti saya akan kelompokkan, karena biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang serupa dari yang pertemuan ini dengan pertemuan yang lalu atau pertemuan berikutnya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu saya inventarisir, saya kelompokkan ya. Nanti di waktunya kita bahas tentang pertanyaan itu kita akan bahas. Jadi tolong jangan atau Serapis bisa bantu dikopikan pertanyaannya aja. Siap. Nanti kita sampaikan ke saya akan saya akan inventarisir gitu. Gitu. Saya bisa. Ada yang menarik nih pertanyaannya, Ustaz. Jadi Ustadz izin bertanya, apakah boleh hibah pada orang-orang yang diketahui sehari-hari berbuat maksiat? Ya? Boleh saja, karena dalam konteksnya hibah itu sebenarnya lebih merupakan bagian daripada sedekah. Ya. Bedanya dengan zakat. Kalau zakat itu ada kriteria khusus. Ya, misalkan dia tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Tapi kalau sedekah itu lebih fleksibel. Boleh diberikan bahkan kepada non-muslim sekalipun. Ya. Andai ada maslahat misalkan, kita berikan hibah atau sedekah itu kepada orang yang tadi berbuat maksiat dengan niatan menggugah hatinya untuk kemudian berbuat baik dengan harapan dia bisa menjadi itu, memberikan hibah itu bisa menjadi jalan hidayah, tidak masalah ya. Atau dari sudut kita pribadi, hibah itu satu perbuatan baik dengan landasan kemanusiaan, misalkan orang tersebut butuh makan, orang tersebut memang butuh uang, tidak masalah. Tidak usah pedulikan siapa yang kita berikan, ya jelas apa yang kita keluarkan dan kita lakukan itu akan dicatat sebagai amal baik. Toh kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, jangankan kepada sesama manusia yang tidak baik. Ya, pelacur yang memberikan air minum kepada seekor anjing saja, itu bisa menjadi wasilah ternyata Allah angkat derajatnya dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah. Nah, ini saya sedikit cerita menarik. Ini baru banget saya dapat ya, terkait dengan sedekah ya. Ada salah seorang guru kami, dia bercerita tentang gurunya dulu waktu beliau belajar. Jadi sang gurunya guru ini itu pernah bilang dalam satu majelis, ada salah satu konsep dalam kehidupan kita ketika Allah tetap memberikan harta, kemudahan, kelancaran, ma'isyah, rezeki kepada orang yang dia terlihat sering bermaksiat. Lalu ditanyakan, kenapa Allah masih memberikan kemudahan bagi orang yang bermaksiat?
Ternyata ada salah satu sebabnya bahwa orang ini itu gemar berderma. Orang ini senang bersedekah. Gitu. Nah, ketika menjelaskan pertanyaan itu, tiba-tiba ya, ada orang yang datang meminta-minta. Dan kemudian Syekh itu memberikan, tapi dengan nada yang tidak baik. Ya. Kalau dalam bahasa Mesir itu dulu dibilang gini, khud ya ibn kalb. Ya. Ibnu Kalb itu artinya anak anjing. Itu biasanya kita lontarkan kalau kita sudah marah sekali dengan seseorang. Wahai anak anjing. Jadi Syekh ini memberikan sedekah kepada seseorang, tapi dengan lontaran kata, ambil nih anak anjing, gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu murid-murid bertanya, Syekh, kenapa harus seperti itu? Gitu. Ya. Kenapa harus dengan kata-kata seperti itu? Kan tidak boleh konsepnya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan gugurkan sedekah kita dengan kita mencaci maki atau melukai hati orang tersebut. Kalau sedekah, sedekah saja. Kenapa harus disertai dengan perkataan seperti itu? Apa kata Syekh ini? Jadi Syekh itu bilang begini, ya. Ini kisah nyata ya, bukan dongeng. Dengan kesolehannya, ya, dengan kesolehannya, sang Syekh ini dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu bahwa anak ini sebenarnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gitu. Jadi si Syekh itu mencela dia sebagai Ibnu Kalb itu karena dia durhaka kepada orang tua. Jadi saking marahnya saya bilang, udah ambil nih, ya anak anjing gitu kan. Itu sebagai bentuk celaan karena dia telah berdurhaka kepada orang tua. Lalu si murid itu bertanya lagi, kalau antum tahu bahwa anak ini durhaka, kenapa kenapa masih dikasih? Bukankah biarkan saja nggak usah dikasih, gitu kan? Nah lalu saya itu bilang, ya jangan pernah menolak permintaan dari orang yang meminta seburuk apapun dia, gitu. Karena apa? Karena ada kemuliaan dalam kita berbagi kepada orang lain. Artinya ini memotivasi ketika kita hendak bersedekah, ya memberikan sesuatu kepada orang lain dan itu bermanfaat. Sebenarnya tidak perlu kita melihat status apakah orang ini soleh atau tidak, dia ahli maksiat atau tidak. Dengan landasan humanisme dan itu adalah ajaran Islam, kita boleh untuk memberikan sedekah atau pemberian apapun, bahkan kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Ya, itu Ustaz Hafiz. Makin banyak lagi nih chatnya, benar. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ustaz, karena sudah 14.38 ya Ustaz ya. Jadi seperti yang kita bicarakan di pekan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang ingin ada urgent untuk konsultasi gitu ya. Jadi kami memberikan fasilitas untuk konsultasi secara Zoom gitu ya. Jadi silakan hubungi nomor ini untuk konsultasinya nanti, untuk mengatur jadwal konsultasi bersama Ustadz Ade. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang melalui chat maupun dari Q&A itu sudah kita rekap ya. Ya nanti insya Allah pekan depan ya bisa kita sampaikan, atau pas materinya bisa kita langsung jawab gitu ya. Karena kita ada 13 kali pertemuan ya Ustadz ya. Masya Allah, ini baru 12 nih ya. Masya Allah, baru kedua ya. 11 ya. Insya Allah ya masih panjang nih ya perjalanannya. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu akan sendiri akan terjawab gitu ya. Atau nanti pas materinya ya insya Allah bisa menjawab sendiri gitu. Namun yang urgent gitu ya, itu bisa langsung dikonsultasikan, nanti kita akan atur jadwalnya ya. Insya Allah, semoga Allah memudahkan. Baik, Ustaz. Jadi kita cukupkan ini. Biasa. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang pertama atas keterlambatan tadi ya, qadarullah. Padahal kami check in itu jadwalnya jam 12 tadi Ustaz. Tapi kendala di jalan, ini baru sampai di hotel itu tadi 1:30, jadi terpaksa harus terlambat. Mohon ridhonya, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, mohon maaf saya belum bisa menampilkan video, entah ini karena webcamnya atau karena laptopnya atau mungkin jaringannya ya. Tapi kalau dibuka videonya selalu goyang ya saya. Ya. Jadi
mohon maaf bukan tidak sopan, saya ingin sekali sebenarnya bertatap muka dengan semuanya. Bahkan kalau perlu kita wajibkan semua yang hadir itu harus on cam gitu ya, supaya kita bisa berinteraksi. Gitu. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya tegaskan, stay tune with us. Kalau tetap bersama dengan kami, insya Allah saya perhatikan sekilas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat. Ini akan terjawab dengan sendirinya di pertemuan-pertemuan berikutnya setelah kita jelaskan teori. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau bisa dibilang offside, ini pertanyaannya sangat offside sebenarnya. Jadi belum sampai materinya ke sana tapi sudah ditanyakan terlebih dahulu. Dan ini indikator yang sangat baik bahwa semua yang hadir Bapak Ibu sekalian ada keinginan untuk bersama-sama belajar. Ya, kami berterima kasih. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita sharing ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya sangat berharap mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi ilmu yang menjadi amal jariah baik bagi kami sebagai pemateri, Ustadz Hafiz dan tim bahasa Quran yang pelaksana, juga semua yang hadir pada kesempatan ini yang belajar. Dan terakhir mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita walaupun masih sebatas online ini bisa menjadi salah satu alasan nanti Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangannya. Insya Allah semua pertanyaan kami akan backup dan kami akan kelompokkan. Nanti ketika jatuh pada waktu penjelasan tentang materinya, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita angkat sebagai salah satu studi kasus yang begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah kita bukan hanya 2 kali pertemuan aja, insya Allah sampai nanti praktek ya, sampai ngitung warisan sendiri nanti ya, insya Allah ya. Nanti alhamdulillah ya, kita sudah tahu juga, saya juga baru tahu ya ternyata ada penghalang-penghalangnya. Saya pikir warisan itu nggak ada yang menghalangi, ternyata banyak sekali penghalangnya. Luar biasa. Ya, insya Allah nanti kita waktu ya atau umur kita panjang, kita akan melanjutkan ini sampai pertemuan ke-13. Dan untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian udah kami rekap dan nanti insya Allah akan kami berikan kepada Ustadz dan nanti dikelompokkan sama Ustadz, dan kemudian nantinya itu akan kami berinisiatif untuk mencatatnya nanti ya, materi-materi ini yang mudah-mudahan nanti bisa dijadikan buku oleh Ustadz Ade nantinya ya, atau nanti bisa dijadikan e-booknya sendiri gitu ya. Nah, bersama dengan kasus-kasusnya nanti gitu ya. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita semua nantinya. Bismillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita bisa nantinya berkumpul bersama-sama di surganya Allah dan bertemu dengan kekasih kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tutup Ustaz.